Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi. Wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Hadirin ikhwatu iman jemaah majelis tafsir Iliin, mudah-mudahan senantiasa mendapatkan cinta dan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kajian tafsir di Majelis Tafsir Iliin pada kesempatan ini membahas surat Al-A'raf ayat 194 halaman 175 Al-A'raf ayat 194. Di ayat 194 ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna sesungguhnya, ini harfu taukid untuk menanamkan sebuah keyakinan, maka Allah mengawali firman-Nya itu dengan penguatan gitu ya, dengan harfu taukid ya. Sesungguhnya alladzina, yang kita sering katakan bahwa dalam ismul mausul, alladzina ini ismul mausul dalam bentuk plural jamak, kata sambung ismul mausul itu Pak. Nah di situ ada subjek yang menempel. Siapa subjeknya itu? Mereka adalah berhala-berhala. Berhala itu sesuatu yang dipuji, yang dipuja selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Umumnya berhala itu terbuat dari benda-benda mati Pak ya, baik itu berupa patung ataupun lain sebagainya. Ini sesungguhnya berhala-berhala tad'una, yang kalian seru, yang kalian sembah, yang kalian berdoa, yang kalian minta, min dunillahi, selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu berhala itu akan berkembang ya, dengan baju penampilan sesuai dengan zamannya, sesuai dengan zamannya. Dahulu itu di zaman Nabi Musa, Nabi Nuh alaihi salam, itu berhala-berhala itu ada Yagus, Ya'uq, Suwa, Nasr itu. Mereka bikinkan patung dari nama orang-orang yang soleh pada saat itu. Kemudian sebelum diutusnya Nabi Muhammad di kota Mekah, ada berhala yang namanya itu Lata, Uzza, Manat gitu. Mereka menamakan berhala-berhala itu mirip dengan asma Allah, atau asma Allah mereka gunakan untuk menamai berhala-berhala itu. Lata itu kan diambil dari kata ilahun, Uzza diambil kata azizun, Manat itu diambil dari kata al-manan,
Salman. Nah, apa yang mereka seru, apa yang mereka sembah selain Allah itu ibadun. Mereka itu hamba ataupun makhluk amsalukum, yang semisal kalian itu, bahkan lebih rendah daripada kita manusia. Kenapa lebih rendah dari kita manusia? Kita punya akal, mereka tidak punya akal gitu. Kita hidup manusia ya, sementara berhala itu kan mati. Kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sementara berhala-berhala itu kan diciptakan oleh tangan kita manusia. Pad'uhum, maka silahkan serulah mereka, berdoalah kepada mereka, pintalah kepada mereka, atau bersyukurlah kepada mereka. Kan banyak tuh orang-orang yang melakukan tasyakuran gitu, tapi bersyukurnya itu bukan kepada Allah gitu. Aya nu bersyukur ka laut gitu ya. Terus mencit muning huluna dilemparkan ke laut. Ada yang bersyukur ke ini, ke pohon-pohon besar, lalu bikin sesajen itu di bawah pohon-pohon besar itu. Ada yang bersyukur ke Nyi Roro Kidul dan lain sebagainya, macam-macam lah. Jadi serulah mereka, fal yastajibu. Nah, biarkanlah mereka mengabulkan, menjawab, memenuhi, atau mintalah mereka untuk menjawab lakum, untuk kalian. Maksudnya mintalah mereka untuk menjawab seruan kalian, mintalah mereka untuk mengabulkan permohonan-permohonan kalian. In kuntum, jika kalian shodikin, orang-orang yang shodik ya, orang-orang yang jujur, orang-orang yang benar. Ini ada sebuah pernyataan dari Allah yang sangat tegas, betapa kelirunya, betapa menyimpangnya orang yang menyembah kepada selain Allah, orang yang menyembah kepada berhala-berhala. Ini adalah sebuah keterbelakangan yang sangat nyata, ini yang sangat ini keterbelakangan yang sangat mengerikan, yang sangat memalukan. Alahum, nah, ini istifham nih. Apakah lahum, mereka arjulun, memiliki kaki? Apakah berhala-berhala itu memiliki kaki? Yamsuna biha, yang dengan kaki itu mereka bisa berjalan. Bisa jadi berhala-berhala itu dibikin sedemikian rupa seperti manusia gitu. Mungkin punya kaki gitu. Tapi pertanyaannya apakah mereka itu bisa berjalan ya, seperti kita manusia? Atau mungkin dengan perkembangan teknologi ya, mereka bisa berjalan gitu, bisa berjalan. Tetapi apakah kualitas kaki mereka akan sama dengan kualitas kaki kita manusia? Ataukah, nah, jadi
Am ini termasuk atop ya, kata sambung. Atop, harful atop, huruf sambung. Jadi kalau alladzina itu kata sambung, ismul mausul. Kalau am itu harful atop, huruf sambung. Ada kata sambung, ada huruf sambung. Kalau ismul mausul di situ isim, disebutnya isim. Isim itu kata benda. Kalau huruf itu kan bukan isim, beda huruf dengan isim beda. Cuman kalau am itu huruf sambung ikhtiari ya, dalam arti untuk menunjukkan memilih gitu. Sehingga diterjemahkannya itu atau gitu, am itu atau hampir sama dengan au. Cuman kalau am itu menunjukkan adanya kesejajaran antara yang dibandingkan dengan yang membandingi. Am atau kalahu mereka itu aidin, nah itu. Jadi antara tangan dengan kaki itu kan sebanding, Pak. Sama-sama anggota tubuh. Makanya huruf atopnya menggunakan am, tidak menggunakan au. Di am atau kalahu mereka memiliki aidin, tangan. Ya betisuna, yang dengan tangan itu mereka bekerja, mereka memegang, mereka mengambil, mereka menaruh, mereka memukul gitu. Mereka menerima, mereka memberi. Yabtisuna biha. Am atau kalahum mereka memiliki a'yunun, mata. Yubsiruna biha, yang dengan mata itu mereka bisa melihat. Memang seringkali patung-patung yang dibuat itu dibikin sedemikian rupa ya, sehingga seolah-olah mata mereka itu hidup. Ini kalau lihat gambar itu suka ada gambar itu yang seolah-olah matanya itu mengikuti kita gitu Pak. Kita ke kanan ikut ke kanan, kita ke kiri ikut ke kiri, sehingga terkesan bahwa gambar itu hidup. Nah makanya di sini menggunakan plural itu karena begini, kan ada istilah itu mendengar tapi tidak mendengarkan. Mendengar tapi tidak mendengarkan. Nah jadi ada yang disebut melihat tapi pada hakikatnya tidak melihat gitu. Pada hakikatnya tidak bisa melihat. Kan beda Pak nih, mata manusia dengan mata berhala itu beda. Kalau mata manusia itu bisa bicara gitu Pak, bisa bicara. Tapi kalau mata berhala tidak bisa bicara. Kan ada tuh bahasa mata, itu bahasa mata enggak. Baik itu mata itu bergerak ataupun tidak, tapi bahasa itu mata itu bisa bicara. Jadi kadang ayah mata teh ngiceup sakali itu. Naon kode naon ada gitu. Ada gini, seorang anak itu mendadak diam gara-gara dilihat oleh bapaknya. Kenapa? Karena mata bapaknya ngomong gitu tuh. Ada pemajikan teh jual cerik gara-gara ningali mata salakina gitu. Karena matanya bisa ngomong. Nah berhala itu kan matanya nggak seperti itu gitu-gitu ya. Memang seperti hidup matanya tapi tidak mengeluarkan makna gitu. Tidak punya bahasa mata gitu. Am atau kalahum mereka memiliki aidin am atau kalahum mereka ayunun. Ayunun
memiliki kedua mata yubsiruna biha, am atau kalahum mereka memiliki adzanun, kedua telinga, yasma'una biha, yang dengan kedua telinga itu mereka mendengarkan. Bahkan jangankan mendengarkan, mendengar pun tidak. Mendengar pun tidak. Atau mungkin dengan perkembangan teknologi bisa mereka mendengar. Tapi kualitas mendengar mereka kan tidak akan sama dengan kualitas mendengar kita manusia. Karena begini, anggota tubuh kita manusia itu satu sama lain itu saling berkaitan. Mata kita terkoneksi dengan kaki. Gini, ketika berdiri tiba-tiba ada ular Pak depan dekat kaki kita, itu refleks. Si akal memerintahkan kaki untuk loncat, jangan adleng gitu Pak. Refleks juga si akal memerintahkan lisan, astagfirullahaladzim, kan gitu. Jadi seluruh anggota tubuh kita itu terkoneksi. Nah, sehebat-hebatnya ciptaan manusia, katakanlah robot itu barangkali ada patung yang dibikin dengan teknologi seperti robot, itu kan belum tentu itu terkoneksi itu. Qul, katakanlah olehmu wahai Muhammad. Ini di sini khitabnya ditujukan kepada Rasulullah. Ya Muhammad, katakanlah, ud'u, dikatakanlah kepada mereka, ud'u, serulah, syuraka'akum, sekutu-sekutu kalian. Summa, kemudian kiduni. Al-kaid itu tipu daya, tipu muslihat. Jadi kiduni, silahkan buatlah tipu daya kepadaku. Palatung dirun, silahkan kalian bikin tipu daya kepadaku, bikin tipu muslihat kepadaku. Mungkin kalian akan menyantetku gitu Pak. Mungkin kalian akan mencelakakan aku gitu. Dan itu semuanya tidak akan berhasil gitu Pak. Tidak akan berhasil. 196. Inna, sesungguhnya, waliyya itu. Waliyya itu dua gabungan tuh, waliyun dengan ya. Iyanya itu kembali kepada saya. Jadi sesungguhnya waliku Allahu, dialah Allah. Sesungguhnya pelindungku, sesungguhnya penolongku, dialah Allah subhanahu wa ta'ala. Nazala, yang mana Allah telah menurunkan al-kitaba, Al-Quran. Jadi Allah pelindungku, penolongku, telah menurunkan Al-Quran, yang dengan Al-Quran itu di dalamnya itu kan ada petunjuk-petunjuk, ada rambu-rambu, ada perintah-perintah, ada larangan-larangan gitu. Memberikan informasi mana yang benar, mana yang salah. Wahwa, dan dialah yatawalla, dan dialah Allah yatawalla, yang senantiasa memberikan atau memposisikan dirinya sebagai wali, penolong, pelindung, as-solihin, kepada orang-orang yang soleh. Nah, ini bukan sebuah kabar gembira Pak, sebuah kabar gembira bahwa Allah akan senantiasa menjadi walinya orang-orang soleh, bahwa orang soleh akan senantiasa dilindungi, dijaga, ditolong oleh Allah subhanahu wa ta'ala.
Nah, siapa orang yang soleh itu? Ya, indikator pertama orang dikatakan soleh itu, mereka adalah orang-orang yang tidak mensekutukan Allah. Mereka orang-orang yang hanya beribadah menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu indikator pertama. Ini seringkali orang membuat indikator orang soleh keliru. Jadi indikatornya dilihat dari ini, hanya sebatas dilihat dari bab akhlak gitu. Padahal akhlak itu posisinya poin nomor 3. Itu bukan tidak penting, bukan penting akhlak itu. Jadi kalau bicara akhlak begini nih, biar lengkap pemahaman akhlaknya itu. Pertama ada akhlak yang sifatnya vertikal, yang kedua ada akhlak yang sifatnya horizontal. Makanya kan bahasan juga akhlak. Akhlak itu diambil dari kata 3 huruf tuh. Kho, lam, kof, kholako. Dari kata kholako itu akan muncul kata kholik itu, sang maha pencipta. Kemudian akan muncul kata makhluk, yang diciptakan itu. Kita manusia makhluk ciptaan Allah. Nah, penghubung antara kholik dengan makhluk itu akhlak tuh. Akhlak. Maka akhlak yang pertama itu kita harus berakhlak yang sifatnya vertikal kepada Allah. Baru akhlak yang sifatnya horizontal. Akhlak kepada sesama makhluk Allah. Yang tentu kan berbeda tuh. Makhluk Allah itu kan banyak. Ada manusia gitu. Manusia pun kan ada yang beriman, ada yang tidak. Bagaimana akhlak kepada sesama muslim, bagaimana akhlak kepada orang luar muslim, bagaimana akhlak kepada muslim namanya orang tua, akhlak kepada muslim yang namanya kiai gitu. Akhlak kepada muslim yang namanya pejabat itu. Kan beda-beda Pak, beda-beda. Bagaimana akhlak kepada hewan, bagaimana akhlak kepada binatang. Nah, seringkali orang memberikan definisi orang soleh itu indikatornya adalah akhlak yang sifatnya horizontal. Hanya yang sifatnya horizontal, sementara yang sifatnya vertikal terabaikan. Jadi kalau orang akhlak vertikalnya rusak, otomatis gugur semuanya Pak itu. Akhlak horizontalnya itu gugur, batal itu, batal. Ini yang harus diluruskan ini nih. Jadi orang hanya memandang bahwa orang berakhlak itu kalau horizontalnya bagus, hubungan dengan sesamanya bagus. Dan harus dibenahi juga, ada orang yang akhlak vertikalnya bagus tapi yang horizontalnya kurang bagus. Walaupun kalau dibanding-banding daripada akhlak horizontalnya bagus sementara vertikalnya rusak, yang mending vertikalnya yang bagus, horizontalnya yang rusak kalau dibanding-banding. Tapi yang ideal itu ya vertikalnya bagus, ya akhlak horizontalnya bagus. 197 walladzina, dan berhala-berhala. Jadi sebetulnya mah alladzina itu artinya yang Pak, itu arti dasarnya itu. Cuman nanti kata yang itu, kata tadi mengisyaratkan ada pelaku di situ, ada subjek yang mengiringi. Nah, subjek itu bisa berubah-ubah, bisa manusia, bisa jin, bisa malaikat, bisa setan, bisa berhala gitu. Nah, di sini tuh subjek yang mengiringinya itu berhala. Di walladzina, dan berhala-berhala tad'una yang kalian seru min duni,
Maksudnya min dunihi itu min dunillah, selain daripada Allah Subhanahu wa taala. La yastati'una, mereka tidak punya kemampuan nasrakum, untuk menolong kalian. Wala, dan tidak pula angkusahum, terhadap diri mereka yang surun, dan tidak pula bisa menolong diri mereka. Jadi jangankan menolong orang lain gitu, sekedar untuk menolong dirinya saja tidak bisa. Makanya dulu Nabi Ibrahim alaihissalam itu pernah mengingatkan kaumnya, kenapa kok kalian itu menyembah sesuatu yang kalian pahat sendiri? Kan dibikin patungnya dengan cara dipahat. Mengapa kok kalian itu menyembah sesuatu yang tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat, tidak bisa berbicara? Nah, puncaknya untuk meyakinkan, menyadarkan mereka betapa salahnya apa yang mereka lakukan. Itu kan suatu hari patung-patung yang ada di sekeliling istananya Namrud dihancurkan itu oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dengan kapak. Lalu disisakan patung yang paling besar. Nah, setelah diketahui oleh Namrud ya, bahwa patung-patungnya ada yang menghancurkan, dicari tahu tuh siapa yang menghancurkan patung-patung itu. Muncul tuh kecurigaan, selama ini yang menentang adanya patung-patung yang mereka sembah itu kan Ibrahim. Dipanggillah tuh Nabi Ibrahim itu. Nah, ketika dipanggil Nabi Ibrahim itu, ditanya oleh Namrud, siapa yang menghancurkan patung-patung itu? Nah, Nabi Ibrahim menjawab, itu patung yang paling besar. Apakah Nabi Ibrahim berbohong? Tidak, itu Pak. Itu namanya ta'rid itu Pak. Ta'rid. Di ta'rid itu sebuah jawaban yang terkesan menjawab sebuah pertanyaan, padahal niatnya tidak menjawab sebuah pertanyaan. Jadi Nabi Ibrahim hanya menunjuk saja itu patung yang paling besar gitu kan. Dipahami oleh Raja Namrud bahwa Nabi Ibrahim itu menjawab yang menghancurkan itu adalah patung yang paling besar gitu. Padahal Nabi Ibrahim nggak begitu bilangnya, hanya nunjuk saja itu patung yang paling besar. Namanya ta'rid itu Pak. Tapi ta'rid itu biasanya itu ketika menghadapi orang-orang yang rusak, orang-orang yang jahat. Ayeuna teu meunang Pak ta'rid ke pamajikan teu meunang. Bisi gitu ke pamajikan yang diterapkan ta'rid mah teu bohong gitu. Lain. Jadi ta'rid mah dalam tadi menyelamatkan nyawa, kemudian menghadapi kezaliman orang yang zalim. Nah, itu dilakukan tuh semacam tipu daya lah. Jadi memalingkan jawaban dari sebuah pertanyaan. Jadi nanya ke kaler, jawaban mah ka kidul, tapi terkesan si jawaban itu menjawab pertanyaan seseorang yang ditanyakan ya, yang diajukan seseorang. Jadi ayat 198 nih. Wa in, dan jika tad'uhum, kalian menyeru mereka ilal huda, untuk meminta petunjuk, jika kalian meminta, berdoa kepada mereka supaya mereka memberikan petunjuk kepada kalian,
namun bahasa kita mah bong-bolongan. Kan begini nih, biasanya Pak, biasanya orang itu datang kepada berhala itu di saat mereka itu menghadapi kesulitan. Biasanya kan begitu. Orang umpamanya diuji dengan kemiskinan, diuji dengan penyakit, dihantui rasa takut, itu datang kepada berhala tuh. Seperti kita lah, orang muslim itu akan mendekat kepada Allah. Umumnya orang itu akan sangat serius mendekat kepada Allah ketika menghadapi masalah-masalah gitu. Nah, para penyembah berhala pun begitu. Mereka akan datang menemui berhala-berhala itu ketika mereka menghadapi masalah. Nah, maka muncul pertanyaan nih, jika kalian meminta, menyeru kepada mereka ilal huda, untuk memberikan petunjuk, nah, baik petunjuk urusan duniawi ataupun petunjuk urusan ukhrawi, la yasma'u, nah, mereka tidak akan bisa mendengar. Wa tarahum, dan kalian melihat berhala-berhala itu yang duruna, mereka melihat ilaika kepadamu, wahum, padahal mereka itu la yubsiru, itu tidak bisa melihat gitu Pak. Tadi kita sudah katakan tuh, seolah-olah mereka itu hidup, seolah-olah mereka itu bisa melihat. Nah, cuman kan seringkali ini tidak sedikit lah di kalangan umat Islam itu yang sering dibumbuin gitu Pak, dibumbuin. Dah kita mah cenah teu percaya karena patungna, kita mah teu percaya karena benda etana gitu. Kita mah percaya mah kepada Allah, kita mah hanya nyareat unggul. Eta teh geus bahasa kitu mah Pak, siga nu bener kita. Kita mah ngan saukur nyareat, hakikatna mah Allah gitu. Tapi syariatna salah eta teh. Kita diperintahkan untuk menempuh syariat gitu Pak, tapi syariatnya salah gitu. Wasilah yang digunakan untuk mencapai tujuannya salah gitu. Sok aya deui bahasa tadi kita teh begini, ada cenah ari hirup saujrat nama cenah moal bisa, dah masak ge lamun teu make bumbu moal ngeuna cenah kitu tah. Jadi sering diilustrasikan begitu. Nah, cenah di dinya mah hirup teh baheula kitu-kitu keneh wae. Oh, perubahan. Kurang bumbu di dinya mah hirupna gitu tah. Kurang bumbu. Dari teu make bumbu mah moal aya perkembangan hirup mah cenah. Yuk geura milu jeung kuring cenah lamun hayang robah mah hirup. Nah, itu kan bahasa-bahasa yang seperti terkesan benar, tapi sebetulnya salah itu. Salah. Nah, mudah-mudahan ada manfaat untuk kita semua. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.